Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Bapak Sukron Junaidi. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan tahap awal supervisi akademik yaitu pra-observasi. Berikut ini adalah kegiatan pra-observasi yang saya lakukan. Selamat pagi Pak Sukron. Selamat pagi Benda. Baik Pak Sukron, boleh saya meminta waktunya Bapak sebentar. Bapak lagi sibuk apa tidak ini? Oh ya, boleh Benda. Kebetulan saya ini lagi tidak sibuk. Alhamdulillah. Baik Pak, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi yang sudah sampaikan kepada Bapak Sukron kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bapak. Tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Pak Sukron dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bapak sebagai guru. Jadi kita akan mengobrol santai dari kegiatan ini. Ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Pak Sukron dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pak Sukron, dari obrolan kita ini apa yang Bapak harapkan? Dari kegiatan ini saya berharap saya dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Baik Pak, semoga saya dapat membantu ya Pak. Kalau boleh saya tahu, besok Bapak akan memberi mata pelajaran apa dan materi apa? Besok saya akan memberikan mata pelajaran IPAS dengan materi mengenai rantai makanan. Ya baik. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makan dan dimakan dalam rantai makanan. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, apa saja yang sudah Bapak siapkan? Saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran seperti modul ajar, media pembelajaran, dan evaluasi. Oke, sudah lengkap sekali ya perangkat yang Bapak siapkan. Nah, terkait dengan hal itu, apa kesulitan atau hambatan Bapak dalam menyampaikan materi pembelajaran tersebut? Di dalam satu kelas, kemampuan siswa berbeda-beda. Ada yang gampang sekali menangkap materi, ada yang masih sulit untuk menangkap materi. Iya. Terkait dengan itu, apakah ada strategi yang Bapak lakukan dalam mengatasi kesulitan tersebut? Saya akan menggunakan sebuah media pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Berarti Pak Sukron sudah mempersiapkan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ya? Iya. Bagus sekali Pak. Dari sini sudah kelihatan bahwa Bapak sudah menerapkan pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, Pak, dari persiapan Bapak, apakah masih ada yang kurang? Untuk media pembelajaran yang saya buat masih dalam proses Gitu. Untuk menyelesaikan media pembelajarannya itu bantuan dari siapa yang Bapak harapkan? Saya meminta bantuan dari rekan guru atau mungkin Enda bisa membantu saya. Oh iya, insya Allah saya akan membantu gitu ya Pak ya. Nah Pak, kompetensi apa yang Bapak kembangkan dari kegiatan ini? Yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan intelektual dan kemampuan sosial emosional dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dari penjelasan Bapak, berarti Bapak ingin mengembangkan kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, strategi apa yang akan Bapak lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang Bapak sebutkan tadi? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih lengkap, tentunya berpihak pada
dengan yang sudah kita sepakati ya Pak ya. Iya. Nah, baik Pak, terima kasih. Semoga besok semuanya berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Amin. Terima kasih Brenda. Sama-sama Pak. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik di tahap pra-observasi bersama Bapak Sugeng Junedi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum kita awali pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, silakan ketua kelasnya mungkin berdoa. Siapa menghormat Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme yang ada di dalam diri kita, kita nyanyikan lagu nasional dengan berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Coba berdiri semuanya.
pagi sebelum berangkat sekolah makan? Ayo siapa yang makan tadi pagi sebelum berangkat sekolah? Nah, mengapa kamu makan sebelum berangkat sekolah? Karena tidak ngantuk. Supaya Tidak ngantuk. tidak ngantuk. Terus Supaya apa lagi? biar kuat. Biar kuat. Terus apa lagi? Supaya su. Supaya kita ada susu, ya. Supaya ada apa nih? Supaya kita punya energi. Betul. Ya. Sekarang aku tanya lagi. Dari mana kamu mendapatkan energi tersebut? Dari makan. Sebelum memulai, ini ada tujuan pembelajaran yang akan Pak Guru sampaikan hari ini. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan menggunakan media gambar, siswa dapat mengidentifikasi hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makan dan dimakan dalam bentuk rantai makanan dengan yang kedua, melalui menyimak tayangan video, siswa dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Yang ketiga, melalui bukti kerja, siswa dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar dengan beragam. Nah, sebelum kita memulai atau menginjak ke pembelajaran, ini Pak Guru membuat kesepakatan kelas. Ya, nanti kalau kalian ingin menjawab pertanyaan dari Pak Guru, ya baiknya adalah angkat tangan terlebih dahulu. Ya, baru nanti Pak Guru tunjuk kalian bisa menjawab. Ya, yuk biar lebih semangat kita melaksanakan tes briefing dulu. Ini bisa nyanyi sama-sama. Ayo kawan kita belajar pemberian rantai makanan. Ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, juga pemurah. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan kita belajar komponen rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen satu, hewan herbivora, konsumen dua, hewan karnivora, juga pemurah. Itulah jamur. Hati senang telah belajar tentang rantai makanan. Aku sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang sebelah sini kelompok visual, ini kelompok audiotonik, ini kelompok kinestetik. Yang bisa amati, ya nanti setelah diamati nanti Pak Guru akan tanya jawab dengan kalian mengenai video ini. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai decomposer atau pengurang. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, ilalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai.
rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer. Dalam hal ini adalah jamur atau funi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang dirubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu lantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dan beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ular. Sementara itu ular dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ular dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ular akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Dari gambar yang dari video yang tadi tayangkan, ayo siapa yang tahu ada apa saja di rantai makanan? Ada belalang, ada apa lagi? Tikus. Ada rumput. Nah, rumput itu sebagai apa rumput? Sebagai produsen. Setelah rumput terus ada lagi apa? Belalang sebagai konsumen tingkat 1. Terus setelah belalangnya dimakan apa? Dimakan kata sebagai konsumen tingkat 2. Terus katanya dimakan apa lagi? Dimakan ular sebagai konsumen tingkat 3. Terus setelah ular dimakan elang sebagai konsumen tingkat 4. Terus elangnya mati dimakan oleh jamur atau dekomposer. Setelah dimakan jamur, terus jamurnya akhirnya menjadi tanaman lagi. Terus seperti itu. Ya, muter namanya rantai makanan berarti berputar. Ya. Kalau misalkan ada salah satu hewan yang terbunuh, ya, apakah rantai makanannya akan terus berlanjut? Tidak bisa, rantai makanannya akan terputus karena salah satu hewannya ada yang mati. Ya, begitu juga tugas ya, berdasarkan pembagian kelompok yang sudah tadi terurut bentuk. Nah, ini berdasarkan kelompoknya masing-masing. Yang kelompok visual, nah ini kelompok visualnya ada. Nah ini, jadi kalian tulis apa saja yang ada di gambar ini. Yang
gambarkan di sini. Nanti dari tugas ini nanti kalian presentasi maju satu berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, di kelompok kinestetik ini nanti kalian akan bermain peran. Kelompok visual dulu, maju ke depan. Ditunjukkan kepada nah, ini. Nah, ini dari kelompok apa? Nah, kelompoknya kelompok pagi. Ya, menampilkan apa yang sudah dikerjakan. Ya, ceritakan yang di bagian baca siapa? Arif. Yang ke kanan. Kelompoknya auditori. Kelompok kinestetik. Tadinya bergerak-gerak. Setelah itu paginya sudah bergerak, terus yang setelah pagi apa? Ya, burung darahnya, ayo burung darahnya di memakan pagi, ya burung darahnya masuk. Buntaranya masuk, ayo buntaranya masuk. Nah, di tempatnya, nah, terus burung darahnya sudah memakan pagi. Setelah itu burung darahnya dimakan ular. Ayo ularnya masuk, ularnya masuk. Iya, goyang-goyang ularnya. Ayo terus dimakan. Iya, setelah itu ularnya dimakan oleh ular. Ayo ularnya masuk, ularnya terbang. Ularnya sudah dimakan elang, terus elangnya terakhir dimakan oleh jamur. Ayo jamurnya masuk. Nah, akhirnya jamurnya yang memakan elang, elangnya sudah mati dan menjadi zat penguat. Ayo silakan masuk Ustaz. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Minat kalian masing-masing. Mana yang minat membaca, ini minat menggambar, sebelah sini kelompoknya minat menggambar, ini menulis, ini minat menggambar. Ini bisa dipilih gambarnya di dalam amplop ini. Ini menulis, nanti ditulis apa yang menjadi makanan. Ini semua silakan dari kelompok mana dulu yang mau presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok siswa akan mempresentasikan hasil kerja. Terus pertama apa dulu? Paginya sebagai apa itu? Terus paginya dimakan oleh burung, tikusnya dimakan oleh ular, ularnya dimakan oleh elangnya terakhir sebagai dimakan oleh wes, terima kasih, tepuk tangan. Diperkenalkan dari kelompok apa? Nah, kelompok ular. Ayo, semangat. Yuk, bisa
Yang sebagai produsen apa itu? Padi. Terus padinya dimakan tikus. Tikusnya dimakan ular. Terus ularnya elang. Terakhir elangnya mati terus dimakan oleh jamur. Jamurnya sebagai atau kelompok. Yuk, duduk tangan untuk kelompok berbicara. Kelompok apa? Kelompok berbicara. Akan dipresentasikan ya. Terus ditunjukkan hasil kerjanya. Tunjukkan ke teman-temannya. Nah, terus ayo dibicarakan apa itu? Dipegang, ada yang megang, ada yang dibicarakan. Ya, yang pertama yang sebagai produsen apa? Terus dimakan oleh tikus sebagai konsumen tingkat 1. Terus tikusnya dimakan oleh sebagai apa ular? Terus ularnya terus terakhir ulangnya mati dimakan oleh jamur. Jadi jamur itu sebagai zat. Tepuk semangat. Waktu makhluk hidup salah satunya tentunya kalau kalian bunuh misalnya ular kalian bunuh, nah maka rantai makanan itu akan putus, nggak akan menyambung. Akhirnya elang yang biasanya makan ular, akhirnya elangnya tidak bisa makan ular. Akhirnya elangnya tiba-tiba akan mati dengan sendirinya. Ya, evaluasi. Nah ini tugasnya sendiri-sendiri. Nanti bisa dikerjakan secara mandiri. Ya, bisa ditulis di ini. Nah, aku ingin tahu seberapa paham kalian mengenai rantai makanan. Semangat kita SBK sekali lagi. Tepuk semangat. Nah, terima kasih ya kalian sudah semangat dari awal sampai pada evaluasi. Jadi dari rangkuman mengenai pengerjaan evaluasi ini, ayo siapa yang bisa? Apa kesimpulan dari evaluasi yang tadi kalian kerjakan ini, tugas yang terakhir ini? Bahwasanya apa? Produsen itu siapa? Padi. Terus Konsumennya jamur sebagai pengurai. Sama seperti tadi ya. Jadi supaya kelangsungan hidupnya atau ekosistemnya dari hewan itu terus berputar, ya. Jadi salah satu hewan harus tetap hidup, ya. Jangan sampai ada yang membunuh. Kalau ada satu yang terbunuh, berarti rantai makanannya akan terputus dan tidak bisa nyambung lagi. Tuh. Terus supaya ekosistemnya terus berlanjut, maka proses makan dan dimakan itu untuk hewan juga akan terus berlanjut. Meskipun tidak ada rantai makanan dari itu, bisa mengikuti sebagai jaring makanan. Jadi hewan lain atau hewan contohnya misalnya katak
Misalnya kata tidak mendapat makanan belalang, tapi kata bisa makan ulat. Ya, bisa makan ulat, bisa makan apalagi kata selain ulat dan belalang, bisa makan lalat. Ya, bisa apa? Nyamuk. Nah, terus ular juga seperti itu. Meskipun ular tidak bisa memakan kata, tapi ada makanan lain. Apa selain kata? Ayam bisa. Nah, bebek juga bisa. Terus kelinci juga bisa. Itu ya namanya jaring makanan itu. Yang lainnya selain untuk kelangsungan hidupnya, hewan pun juga supaya tetap hidup. Jadi rantai makanan dan jaring makanan. Karena Pak bertanya, siapa yang tahu setelah kata memakan belalang, kata dimakan apa? Ya, kata dimakan oleh ular. Itu selain makan kata, makan apa lagi? Bisa apa lagi? Bebek. Ya. Pokoknya semua yang dimakan ular itu adalah termasuk yang untuk kelangsungan hidupnya ular. Elang, coba elang selain memakan ular apalagi yang akan dimakan? Itik juga sama. Elang. Apa yang dia dari elang dari atas, kalau misalkan ada ayam, pasti dia makan. Apapun yang dimakan ayam, dimakan elang, merupakan sebagai kelangsungan hidupnya. Terus sekarang kalian sudah mengerjakan membaca evaluasi ini dengan baik, ya, sudah memahami apa itu rantai makanan, apa itu jaring makanan, ya, dan apa itu produsen, apa itu konsumen, dan pengurang. Ya. Dari pembelajaran yang Pak Guru berikan ini, apa yang kalian pelajari hari ini? Mengenai apa? Mengenai rantai makanan. Selain rantai makanan apa lagi? Saling makan. Nah, terus bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari rantai makanan ini? Ayo, senang apa susah? Senang, ya. Bisa senangnya karena apa? Bisa melihat apa? Bisa bermain apa tadi yang maju di sini? Peran, bisa bermain peran. Bisa apa lagi tadi? Kalian dari pelajaran ini melakukan apa lagi? Bisa nyanyi, ya. Apa lagi? Bisa menggambar. Ada yang ada yang bisa berbicara, bisa menjelaskan apa yang kalian diskusikan dengan kelompoknya. Terus Pak Guru tanya kepada Satria, dari yang kamu kerjakan tadi atau dari yang sudah Pak Guru kerjakan tadi, apa sih yang dimaksud dengan konsumen tingkat 1? Apa sih konsumen tingkat 1? Belalang. Katanya belalang itu makan. Yuk, belalang makan apa? Makan rumput atau produsen atau padi. Terima kasih atas pembelajaran di pagi hari ini. Ya, silakan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Enda Rofida, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pasuruan. Dalam percakapan pasca observasi kali ini, saya masih ditemani oleh rekan saya, Bapak Sukron Junaidi, guru kelas 5 SDN Kedungrejo, dan ditemani oleh Ibu PP saya, Ibu Karisma Lestari. Nah, kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang telah dilakukan oleh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Sukron? Alhamdulillah baik Bu. Baik, Pak Sukron, dalam percakapan kali ini, pasca observasi kali ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang tadi Bapak laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang telah Pak Sukron lakukan. Baik Bu. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang telah sudah kita laksanakan tadi? Walaupun ini bukan pertama kali bagi saya untuk melaksanakan seperti ini Bu ya, tapi saya masih merasa tegang. Tapi alhamdulillah saya sudah melaksanakannya dengan baik. Baik, alhamdulillah ya Pak ya. Nah, bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan apa saja? Area pembelajaran yang saya laksanakan yaitu unit pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan saya mendiskusikan mengenai hubungan antara makhluk hidup terkait primata dan primata dan primata. Untuk tahapan selanjutnya tahapan selanjutnya itu pembelajaran inti, itu ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan Menurut Pak Sukron, apakah area pengembangan yang Bapak kembangkan tadi sudah berhasil dengan baik apa belum? Seperti rekan-rekan guru yang lainnya, sebenarnya ini sudah ada tingkat kebaikan dan baik ya, tapi masih saja ada beberapa dari siswa yang tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran. Baik, Pak. Masalah seperti itu memang lazim dialami oleh guru siapa saja Pak ya. Lalu apa yang Bapak lakukan dengan mengantisipasi masalah tersebut di kegiatan pembelajaran berikutnya? Untuk mengantisipasinya, saya akan membagi siswa dalam kelompok. Kelompok itu ada berdasarkan gaya belajar masing-masing. Ada audio, ada visual, auditori, dan kinestetis. Gitu. Baik, berarti itu adalah rencana Bapak untuk kegiatan pembelajaran di kedepannya Pak ya. Dengan memperhatikan gaya belajar siswa dan pedoman dalam pembagian kelompok siswa sehingga siswa merasa lebih nyaman. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang akan Bapak lakukan? Saya akan melaksanakan secepatnya Bu, karena ini memang suatu kebutuhan bagi murid. Baik Pak Sukron, semoga perubahan dan perbaikan yang Bapak rencanakan tadi dapat sesegera mungkin terlaksanakan, dan saya akan menunggu hasil atau kabar baiknya dari Pak Sukron. Pada sesi berikutnya, saya memberi kesempatan kepada Ibu PP, yaitu Ibu Karisma Lestari. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih perasaannya setelah melakukan coaching akademis? Alhamdulillah. Lega ya. Baik Bu Enda, terkait yang sudah Bu Enda lakukan, sudah mengirimkan video dari kemarin dari Jakarta tentang kegiatan pra observasi
observasi kegiatan saat dilakukan oleh Bapak Sukron, dan barusan ini yang pasca observasi yang saya saksikan langsung, awasi langsung, saya melihat dan menilai bahwa semua keseluruhannya sudah baik ya. Dari alur semuanya, proses supervisi akademik menggunakan tahap tahapan yang sudah saya tangkap tadi, Bu Endah menggunakan alur apa? Keadilan penuh. Iya, tadi sudah menggunakan alur Tirta ya. Dari kompetensi yang Bu Endah sudah saya tangkap tadi, dari 3 kompetensi tadi Bu Endah, alhamdulillah Bu Endah lebih luar biasa. Dari kehadiran penuhnya present sudah terjalin chemistry antara kalian berdua, antara rekan sejawat dan supervisor ya. Dan untuk mendengarkan dengan aktif, tentu saja saya tadi sudah lihat dengan baik Bu Endah sudah melaksanakan dengan baik ya. Yang perlu ditingkatkan lagi yaitu tentang pertanyaan berbobot ya Bu Endah ya. Jadi dari keseluruhan semuanya saya nilai semuanya di supervisi akademik ini Bu Endah ini sudah amat baik ya. Yang perlu ditingkatkan yaitu tentang kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot saja. Nah, terima kasih sudah berpihak pada murid, mengadulkan sejawat untuk menyelesaikan permasalahannya. Untuk Pak Sukron sendiri sudah terselesaikan, sudah puas, sudah dibantu sama Bu Endah. Terima kasih ya. Semoga nanti Bu Endah untuk kedepannya bisa selalu jadi contoh untuk rekan sejawatnya ya, seperti semboyan dari pendidikan guru penggerak kita gimana? Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bu Endah, Pak Sukron atas kerjasamanya. Wis baik, good job. Nah, saya akhiri semuanya, boleh ditutup Bu Endah. Demikian rangkaian kegiatan observasi yang dimulai dari pra observasi, observasi, dan pasca observasi. Maka saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sukron selaku teman sejawat dan Ibu PP, Bu Karisma Lestari yang selalu mendampingi saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.